Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Irawan Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu perpajakan untuk mata kuliah perpajakan di tugas ujian tengah semester ini. Langsung saja, yaitu perpajakan. Apa sih itu definisi dan pentingnya perpajakan? Yaitu yang pertama ada definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan pemerintah kepada individu atau badan usaha untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Yang kedua itu ada tujuan pajak. Nah, pajak itu mempunyai tujuan, yaitu digunakan untuk membiayai program pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, pentingnya pajak. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pemerintahan yang efektif. Nah, berikutnya ada jenis-jenis pajak. Apa aja sih jenis-jenis pajak? Yaitu yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan atau pendapatan individu, badan usaha dikelompokkan berdasarkan tarif progresif atau tetap. Yang kedua, pajak perusahaan, yaitu pajak dikenakan terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan yang bertujuan untuk mendukung redistribusi ekonomi. Yang ketiga itu ada pajak properti, pajak atas kepemilikan tanah atau bangunan yang digunakan untuk membiayai program lokal seperti pembangunan wilayah. Yang terakhir itu ada pajak penjualan. Pajak ini dikenakan atas transaksi jual beli barang atau jasa, memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan negara. Prinsip-prinsip pajak. Yaitu apa aja sih prinsip-prinsip pajak? Yang pertama ada prinsip keadilan, yaitu pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai kemampuan membayar, sehingga tidak membebani kelompok ekonomi rendah. Yang kedua, prinsip netralitas. Sistem perpajakan harus dirancang agar tidak menghalangi keputusan ekonomi atau investasi masyarakat. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Proses pengumpulan pajak harus menghindari pengeluaran administrasi yang terlalu tinggi serta memaksimalkan pendapatan. Yang keempat, prinsip kesederhanaan, yaitu sistem pajak harus mudah dipahami, diakses, dan dijalankan oleh masyarakat untuk mengurangi kesalahan dan kepatuhan yang rendah. Konsep-konsep inti dalam perpajakan yaitu sistem dan struktur perpajakan. Yang pertama ada pajak progresif, sistem di mana presentasi tarif pajak meningkat seiring bertambahnya pendapatan, menekankan keadilan sosial dengan membebankan pajak lebih besar kepada individu berpenghasilan tinggi. Pajak regresif, sistem di mana tarif pajak relatif lebih tinggi bagi kelompok berpenghasilan rendah, seringkali melalui pajak konsumsi yang secara proporsional lebih besar membebani mereka. Pajak proporsional yaitu sistem yang menetapkan tarif pajak tetap bagi semua kelompok pendapatan, menawarkan kesederhanaan, tetapi sering dikritik karena kurang adil secara sosial. Selanjutnya ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung itu dikenakan langsung atas pendapatan atau kekayaan individu, misalnya pajak penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung diterapkan pada konsumsi barang dan jasa, misalnya PPN. Kepatuhan dan administrasi pajak. Yang pertama itu ada proses pelaporan. Wajib pajak harus menyampaikan laporan pajak sesuai tenggat waktu, menggunakan dokumen resmi seperti SPT untuk memastikan transparansi. Pemerintah melakukan audit dan verifikasi reguler atas dokumen pajak untuk mencegah ketidakpatuhan atau penyimpanan. Itu tentang pengawasan. Nah, yang ketiga ini sanksi pajak. Yang kedua tadi itu pengawasan ya. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga itu sanksi pajak, yaitu ketidakpatuhan pajak termasuk keterlambatan pelaporan dan pembayaran dikarenakan denda, bunga tambahan, atau tindakan hukum
disiplin administrasi. Yang keempat ada edukasi wajib pajak, program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan cara memenuhi kewajiban pajak secara benar. Nah ini nih, selanjutnya ada penggelapan dan penghindaran pajak. Yang pertama ada penggelapan pajak, yaitu contohnya tindakan ilegal seperti memanipulasi laporan pajak, menyembunyikan pendapatan atau menggunakan dokumen palsu yang merugikan pendapatan negara dan menciptakan ketidakadilan sosial. Yang kedua ada penghindaran pajak, strategi ilegal yang memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Sering dianggap gray area karena tidak melanggar hukum namun bisa merusak moral ekonomi. Ketiga, dampak sosial, yaitu penggelapan dan penghindaran pajak berdampak pada berkurangnya dana untuk layanan publik, memaksa pemerintah mencari sumber pendapatan lain, dan membebani masyarakat. Penegakan hukum. Yang terakhir, pemerintah memperketat aturan atau memperkuat kapasitas institusi. Contohnya itu otoritas pajak untuk melawan praktik penggelapan pajak dan menutup celah penghindaran pajak. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas ada ketidaksalahan penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.